Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Jaira Telita Putri Asanto dan Dwi Alvino dan Bagus Raffi Setiawan. Kita akan membicarakan tentang mitigasi Gunung Merapi. Mitigasi sendiri adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terus tujuan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Adapun yang dilakukan yakni meliputi 1. Pelaksanaan penataan tata ruang, 2. Pengaturan pembangunan dan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, 3. Penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Sementara itu, mitigasi bencana gunung meletus adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan oleh bencana erupsi gunung berapi atau gunung api meletus. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, bencana gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Terus, bagaimana langkah-langkah mitigasi bencana gunung meletus? Berikut ini ada beberapa langkah-langkah mitigasi gunung meletus. Sebelum terjadi letusan gunung berapi, tindakan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang atau pemerintah setempat meliputi 1. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif. 2. Pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, peta zona risiko bahaya gunung api, serta peta pendukung lainnya seperti peta geologi gunung api. 3. Membuat langkah-langkah prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api. 4. Melakukan bimbingan dan penyebarluasan informasi gunung api kepada masyarakat. 5. Penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung api. 6. Peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya, seperti peningkatan sarana dan prasarana. Sementara itu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh individu atau masyarakat? 1. Mengenali daerah setempat yang dapat dijadikan tempat mengungsi. 2. Memantau dan mendengarkan informasi tentang status gunung api. 3. Mengikuti bimbingan dan penyuluhan dari pihak yang bertanggung jawab. 4. Memiliki persediaan kebutuhan dasar seperti obat-obatan dan makanan yang memadai. 5. Mengikuti arahan evakuasi pihak berwenang. Dan 6. Meningkatkan sumber daya manusia dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarana. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan saat dan setelah terjadi letusan gunung berapi? Simak di halaman selanjutnya. Saat terjadi letusan gunung berapi, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang meliputi 1. Membentuk tim gerakan cepat. 2. Meningkatkan pemantauan dan pengamatan yang didukung oleh penambahan peralatan yang lebih memadai. 3. Meningkatkan pelaporan tingkat kegiatan menurut alur dan frekuensi laporan sesuai dengan kebutuhan. 4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat sesuai prosedur. Terus, tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat ialah 1. Jika ada evakuasi, pastikan tidak kembali ke kediaman sampai keadaan sudah dipastikan aman. 2. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. 3. Ketika melihat lahar atau benda lain yang mendekati rumah, segera selamatkan diri dan cari perlindungan terdekat. 4. Lindungi diri dari debu dan awan panas. 5. Pakailah kacamata pelindung. 6. Pakailah masker kain untuk menutup mulut dan hidung. setelah
Setelah terjadi Gunung Merapi, tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau pemerintah meliputi 1. Menginventarisasi data yang mencakup sebaran dan volume hasil letusan. 2. Mengidentifikasi daerah yang terkena dan terancam bahaya. 3. Memberikan sarana penanggulangan bahaya. 4. Memperbaiki fasilitas pemantauan yang rusak. 5. Menurunkan status tingkat kegiatan. 6. Melanjutkan pemantauan rutin meskipun keadaan sudah menurun. 7. Memberikan sarana penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang. 8. Membangun kembali bangunan, sarana, dan fasilitas lainnya yang terkena bencana. Terus, tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat adalah 1. Mengikuti informasi perkembangan status gunung api. 2. Apabila sudah dianggap aman dan dapat kembali, periksalah rumah dan barang lain yang ada. 3. Menghubungi dan mengecek saudara dan kerabat yang lain. 4. Bersama dengan warga dan pemerintah bergotong royong membersihkan dan memperbaiki sarana yang masih dimanfaatkan. 5. Jauhi daerah yang terkena hujan abu. 6. Membantu tim medis menolong para korban. Demikian penjelasan tentang langkah-langkah mitigasi bencana gunung meletus yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.